lama gak record. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang masih memberikan kita kesehatan, keselamatan, serta kesempatan sehingga kita masih bisa mengikuti kegiatan pembelajaran untuk mapel bahasa Inggris di pertemuan yang ke berapa? 6 ya? Ya, yang ke-6 lah, yang kesekian lah ya. Oke. How are you students? Fine? Yeah. I am also in a fine condition, alhamdulillah. Ya, my beloved students, anak-anak ustazah semuanya yang baik-baik, cantik-cantik, soleha-soleha. Ini kelas 11 ya kan? Kelas 11. Okay, last week we have had our monthly test. Minggu lalu kita sudah ulangan bulanan yang pertama. Ya. Nah, for your information, next week it means that next Saturday, inshallah, we will have our practice test for mid-semester test 1. Jadi kita next week itu mau ulangan praktek untuk PTS 1 ya. Untuk penilaian tengah semester 1 next week hari Sabtu. Itu untuk teknisnya nanti akan ustazah kirim ke grup kelas teknisnya bagaimana, dan dicatat lah ya, coba dicatat dulu. Ini penjelasan sedikit tentang yang mau kita ikuti nanti, yang mau kita adakan nanti, maksud ustazah ulangan prakteknya. Coba dicatat dulu, ambil pulpen sama kertas kakak, bisa ya, sekalian untuk mengikuti belajar kita harus pegang pulpen sama kertas atau buku ya. Okay, listen carefully. Jadi minggu depan ini, hari Sabtu depan, insya Allah kita mau ulangan praktek. Nah, caranya adalah kalian read a text. Kalian membaca sebuah teks. There will be 2 paragraphs. Ada 2 paragraphs yang akan kalian baca nanti, dan ustazah inginkan the best from you. Jadi yang terbaik lah bagaimana cara kalian membacanya. So before the test, before Saturday, maybe tomorrow or today, I'll share the text you have to read in the test. Mungkin hari ini atau besok nanti ustazah share teks yang mau kalian baca
so you can practice, sehingga kalian bisa latihan. Jadi nanti teks itu ustazah bagi, kemudian for the remaining 1 week, untuk 1 minggu ke depan itu kalian praktis lah, dilatih-latih how to read the text. Jadi bacanya jangan asal-asal ya kakak-kakak, bacanya itu intonation, pronunciation itu mesti bagus. Nah, sama satu lagi, jangan halus sekali kayak semut saja sampai nggak dengar. Jangan kayak suara semut. Nah, yang lantang suaranya gitu. Karena ini kan nggak di depan kelas, di depan ustazah juga enggak, di depan HP. Jadinya recordnya itu harus jelas suaranya ya, jelas suaranya, oke? Nah, I'm sure that you will be able to do it well. Yakin ustazah bisa kalian itu. Nah, bisa, insya Allah bisa. Karena ada waktu kita 1 minggu itu. Nah, waktu kita lowong kan, kalian tidak harus ke sekolah sampai sore. You have much time, banyak waktu kalian. Nah, jadi betul-betul diusahakan bagaimana kalian bisa pronounce itu dengan sangat baik supaya nilainya juga bagus. Nah, okay. That's all I think. Is it clear? Jelas ya? Nah, kalau ada yang tidak jelas nanti bisa wapri ustazah. Untuk teknisnya nanti tetap insya Allah akan kami kirim sama kakak-kakak di grup sekolah lah ya, di grup kelas, bukan grup sekolah, di grup kelasnya. Okay, I think that's all. Kita lanjutkan belajar dulu. Sudah prepare kertas sama pulpennya? Sudah? Okay, kita lanjut. Last 2 weeks, 2 minggu yang lalu kita sudah mempelajari how to write a date and time, tanggal dan waktu, ya kan? Untuk apa kita mempelajari itu? Ya, to be able to make a formal invitation well, untuk supaya kita bisa membuat formal invitation, undangan formal dengan baik. Jadi kita bisa membedakan mana penulisan yang formal, mana penulisan yang informal. Oke, nah sekarang we want to study about the example of a formal invitation. Kita lihat contohnya dari surat undangan yang formal. This is it. Ini dia contohnya. The Board of Directors of the Indonesian Educational Foundation requests the pleasure of Mr. and Mrs. Rahmat Riyadi at the charity dinner on Saturday, the 23rd of December at the Sultan Hotel Ballroom. Proceeds benefits the Educational Fund. Nah, kemarin sudah dijelaskan ini ya. Oke, jadi ini the board directors of the Indonesian Educational Foundation. Nah, ini adalah yang mengundang. Ini yang mengundang. Oke. Kemudian request the pleasure of, ini adalah kata-kata untuk mengundang. Ngerti maksud ustazah kan? Ini kata-katanya. Nah, kata-kata yang digunakan untuk mengundang seseorang. Tuh, di sini kan kemarin sudah ada ya. The first line is the name of the persons who invites. Tuh, itu dia. Itu yang di baris pertama. The board, siapa yang mengundang? The Board of Directors of the Indonesian Educational Foundation. Itu dia, baris pertama. Kemudian baris kedua adalah request of participation. Nah, ini permintaannya, requestnya. Request the place of
Nah, kemudian yang ketiga adalah yang diundang, Mr. and Mrs. Rahmat Riyadi. Nama acaranya. Kemudian nama acaranya. The charity dinner on Saturday. Charity dinner nama acaranya. Kemudian time, day and date-nya adalah Saturday, hari Sabtu, the 23rd of December. Ini date-nya. Place at the Sultan Hotel Ballroom. Nah, kalau dibilang dinner, kenapa tidak dibuat waktunya di situ? Because kalau dibilang dinner, pastilah dia bukan at noon ya, atau early in the morning. Namanya juga dinner, berarti malam. Tuh, makan malam. Ya kan? Oke, jadi tidak dibuat waktunya di sini. Oke, selanjutnya RSVP. RSVP adalah répondez s'il vous plaît atau reply please gitu. Apa sih? Ya, susah kok jadi forgot. Ini reply please. Please reply itu balik. Répondez s'il vous plaît atau please reply. Tolong dibalas gitu. Kemarin udah saya jelaskan ya, kenapa orang bule kalau mereka mengirim surat itu harus ada RSVP. It means that you have to reply, betul-betul harus reply gitu. Nanti ada format reply-nya, nanti ada dibuat di situ format untuk reply suratnya. Tuh, karena memang mereka kalau ada acara-acara itu mereka membuat makanan ya, hidangannya itu disesuaikan dengan orang yang datang. Jadi berapa yang datang itu memang harus ada konfirmasi gitu supaya tidak kurang atau tidak lebih. Jadi confirmationnya itu kepada si Edu, ke nomor HP atau bisa juga ke emailnya. Tuh. Oke. Dress code tahulah ya kan. Dress code-nya di sini pakai baju batik. Tuh. That's it. I think if I ask you to make something like this, I'm sure that you can do it. It's quite easy. For example like this. Ini bagian-bagiannya ya. Itu ya. Lebih jelasnya lagi. Okay. Nah, this is for example, this is an invitation to a wedding. Kalau ini tadi for dinner ya, dinner ya. Nah, ini invitation to a wedding, untuk pernikahan. Mr. and Mrs. Pujianto, name of the host. Nama orang yang mengundang, artinya tuan rumah maksudnya. Host di situ artinya tuan rumah ya. Cordially request the pleasure of your company, phrasing the invitation. Ini kata-kata yang untuk mengundangnya itu, kata-katanya itu ya. Okay, next. The wedding ceremony. Ini nama acaranya. The kind of event. Nama acaranya. On the wedding ceremony of their daughter, Siti with Davi. Kalau saya bilang Devi nanti kayak cewek ya, Davi. Oke. Nama acaranya adalah pernikahan anak perempuannya si Siti dengan si Davi, nama cowoknya, nama calonnya. On Friday the 12th of December, date-nya on Friday, day and the date, the 12th of December at 7 o'clock, pada jam 7, in Gedung Kartini. Ini tempatnya, venue, at Gatot Subroto, Jakarta. Request to responnya ke Yani, bisa ke email atau nomor telepon. Dinner will be served at 8 p.m. sharp. Special instruction. Ini special instruction ya maksudnya. Instruksi khusus katanya dinner
will be served at 8 p.m. sharp. Pada jam 8 tepat akan diadakan makan malam. Jadi don't miss it, don't be late, ya kan? Jangan telat. Jam 8 sharp, sharp ini artinya tajam, sup tepat, itu maksudnya. Okay, is it clear? Jelas enggak nih? Jelas enggak? Oh, enggak dengar suaranya, jelas? Oh, ya enggak dengar lah. Namanya Ustaz aja ngomong sendiri, ya kan? Okay. Mudah-mudahan jelas, ya. Apakah ini berguna untuk kalian? Coba saya tanya dulu. Is it valuable for you? Berguna nih. Insyaallah. Ya, ada gunanya itu nanti. One day, suatu saat nanti, mudah-mudahan. Now, sekarang kita mau belajar tentang nih, responding to formal invitation. Responnya itu apa namanya itu? Ya, respon, balasan. Nah, jadi sini kita mau belajar. Tadi kan Ustazah bilang harus ada balasannya. Kenapa Ustazah dipelajarin? Orang di Indonesia pun kasih undangan, ya udah datang nggak datang ya udah nggak masalah. Kalau misalnya kita bilang insyaallah datang, mau berapa pun ya mereka nggak perlu mereka reply itu. Apain kita belajar? Nggak apa-apa, kita belajar karena memang di situ memang harus disuruh dipelajari ya kan? Oke, kita pelajari aja. Responding to formal invitation. Formal invitation should be responded within 3 days. Katanya, invitation formal itu should be responded, harus direspon within 3 days, dalam 3 hari. Replies are written in third person. Maksudnya apa replies are written in third person? Jawaban itu ditulis dalam bentuk orang ketiga. Maksudnya kita nggak bilang saya, tapi dia. Nanti ada contohnya. Replies have to be handwritten. Jawaban itu seharusnya handwritten, tulisan tangan. Reason should be briefly stated for declining the invitation. Alasan harus dicantumkan secara singkat untuk menolak undangan tersebut. Harus ada alasannya, ditulis di situ alasannya secara ringkas. Jangan pula alasannya sampai 5 lembar, panjang kali. Come on, next example, acceptance. Maksudnya apa acceptance? Oh, dicatat ya kakak-kakak ya. Kalau nggak ada kayak gini tadi, ini apa yang Ustazah bilang ini, dicatat, oke? Nah, bagi kakak-kakak yang sudah mencatat ini semua, jadi you tinggal menambahi, oh ini artinya ini artinya ini, gitu ya. Oke, be a good student. I like you, I love you. Oke, next, acceptance. Mr. and Mrs. Eri Utomo accept. Kalau dia accept, apa tadi artinya acceptance? Penerimaan. Acceptance artinya penerimaan. So you accept the invitation. Kalian terima undangannya. So it means that you will come to the wedding. Kalau wedding, the events lah. Okay. Mr. and Mrs. Eri Utomo accept, menerima with pleasure, dengan senang hati, the kind invitation of Mr. and Mrs. Pujianto to the wedding ceremony of their daughter on Friday the 12th of December at 7 o'clock. Mr. and Mrs. Wibowo accept the invitation with pleasure. Coba kita lihat. Di sini tadi ada dikatakan replies written in third person. Third person maksudnya orang ketiga. Jadi kita tidak bisa mengatakan di sini me and my wife misalnya, atau my wife and I accept with pleasure, tidak bisa. Jadi kita bilang, kita sebutkan nama kita, Mr. and Mrs. Eri Utomo, kayak gitu.
Mr. and Mrs. Potter gitu misalnya. Accept with pleasure. Tuh, kita sebutkan nama kita di sini. Kita tidak pakai I, oke ya? Itu kita bilang third person. Itu kita bilang third person. Nah, bisa panjang seperti ini. Accept, bisa juga singkat aja seperti ini. Mr. and Mrs. Wibowo accept the invitation with pleasure. Siap. Dah. Next now. Noun declining and regretting. Kalau kita decline, kemudian kita regret, maaf ya, regret itu maksudnya I'm sorry I can't, kayak gitu itu, ngerti maksud saya ya? Itu regret namanya. I'm sorry I can't come to your birthday party, for example, kita bilang gitu. Mr. and Mrs. Situmorang regrets that they are unable to accept the kind invitation of Mr. and Mrs. Pujianto for Friday, the 12th of December at 7 o'clock due to prior engagement. Udah ada lagi rupanya janji orang itu yang lebih dulu. Udah duluan ada janji pada hari itu. Berarti mereka tidak bisa datang. Nah, this is the reason. Ini dia reasonnya. Due to ini karena due to prior engagement, karena udah ada janji duluan gitu. Oke, alasannya ya. Jadi dibilang unable berarti tidak bisa. Unable tidak bisa. Unable to accept tidak bisa menerima. Unable sama dengan can't. Unable ya. Oke. Next, Mr. and Mrs. Wibowo regret to decline the invitation due to health reasons. Mr. Bapak dan Ibu Wibowo menyesal tidak bisa menerima atau menolak undangan tersebut karena alasan kesehatan. Health reason, alasan kesehatan. So, we have to state the reason here, ya. Kalau tidak bisa datang, kasih alasannya kenapa tidak bisa datang. Tuh, that's it. Is that clear? Jelas kakak-kakak? Soleha? Oke. Nah, this is the responding card-nya ada. The responding card comes with the invitation card. This card should preferable be handwritten. Jadi responding card ini biasanya itu disertakan dengan undangannya. This card, surat ini should preferable be handwritten. Seharusnya ditulis tangan. Harus ditulis tangan, bukan harus, maksudnya lebih senang kalau ditulis tangan atau lebih disukai, prefer. Tuh, kalau ditulis tangan. Berarti di sini atau di sini gitu. Okay, this is the example. Is that clear? Nah, let's practice katanya. Apa yang kurang di sini? The board of directors. Apa yang harus dilakukan di sini? Coba. In the invitation card below, find out what is missing. Temukanlah apa yang kurang di situ. Di invitation card tersebut. The board of directors of Wonderful Enterprise requests the pleasure of your apa ini? Ada yang kurang di sini. Berarti nama orang yang diundang. Apa yang kurang? Nama orang yang diundang. Tidak ada di situ nama orang yang diundang. Kemudian on the 27th of December
in Gedung Soekarno, Jakarta. Apa yang kurang di sini? Ayo, nama. Kalau nama orang yang mengundang ada the board of directors, dewan direksi. Nama perusahaannya adalah Wonderful Enterprise. Request the pleasure of your company misalnya kan, atau enggak nama perusahaannya disebut, kemudian apanya yang tidak ada lagi, nama acaranya apa, tidak ada. Waktunya ada, jamnya, time-nya tidak ada, tempat ada. Oke. Nah, itu aja yang tidak ada ya. Nah, sekarang kalian disuruh rewrite di sini. Bisa kalian rewrite just free your imagination. Kira-kira apa nama acaranya di sini? Boleh kalian buat sendiri, latih-latih aja ya kakak-kakak ya. Kemudian bagaimana respon ke invitation tersebut? Boleh dibuat nanti di rumah. Oke. Now, this is a conversation to invite, accept, and decline. Well, kita bisa baca itu nanti. Oke, di manakah seharusnya kita membuat surat undangan itu? Di sini saja berarti ya. Tapi tidak harus seperti ini. Buat aja seperti sebagaimana enaknya kalian membuatnya di buku. Oke, nanti insyaallah kita ulangan UTS-nya itu sampai sini juga, sampai ke pelajaran kita ini yaitu invitation card, sampai ke sini nanti. Oke, jadi kalian bukan memorize ya, dipahamin. Jadi chapter 1, chapter 2, chapter 3 itu tiga-tiganya nanti insyaallah itu masuk. Ya, dicatat, silakan dicatat. Jadi nanti insyaallah tiga-tiganya masuk ke ulangan penilaian tengah semester kita, PTS. Jadi chapter 1, chapter 2 dan chapter 3. Nah, untuk chapter 3 ini bagaimana bentuk soalnya? Ya, soalnya tetap kita buat soal penalaran nanti kan, untuk semua kelas dari 7 sampai kelas 12. Oke. Jadi bagaimana bentuk soalnya nanti? Ya, itu bagaimana nantilah ya. Yang jelas you have to be able to understand everything about what I have told you. Harus paham, harus mengerti. Kalau ada yang tidak mengerti, boleh japri saja. Oke? Nah, sekarang kita lihat the conversation. Listen carefully. With a partner, create dialogues to accept and decline invitations using the role play approach. Reenact the conversation with your classmates. Oke, Ustazah agak meleng tadi sedikit, kita ulangi lagi. With a partner, create dialogues to accept and decline invitations. Using the role play approach, reenact the conversation with your classmates. You can model your conversation based on the examples of invitations given below. Oke, itu katanya kalian disuruh membuat dialog menerima dan menolak undangan dengan pendekatan role play. Role play itu artinya dialog, ngomong role play. Jadi
You play your role in front of the classroom. Ada yang impromptu, ada yang enggak. Jadi kalian kayak praktis gitu. Nah, itu role play namanya. You can model a conversation based on the example below. Oke. Ini kita nggak usah suruh untuk membuat, tidak. Kalian ustazah minta tolong ini aja, membuat contoh surat undangan aja ya. Mana tahu ustazah masukkan ke ulangan penilaian tengah semester kan. Oke, mana tahu ya. Oke. Tapi waktunya ternyata sudah selesai ya, udah 30 menit. Nah, jadi kalau gitu ustazah cepat-cepat aja lah bacanya. Would you like to come over for dinner tonight? Thank you, I'd love to. Would you like me to bring something? No, nothing, just come. Okay, what time? At 7 p.m. Okay, see you then. Mr. Budi, I would like to invite you to the opening of my software company. When and where? This Saturday at 10 a.m. I'm afraid I won't be able to come. I have a prior engagement. Mr. Suharto, my husband and I are celebrating our third wedding anniversary. We would like you to join us. Oh, thank you. I would be delighted to. When is it? On Sunday at 8 p.m. in Balai Kartini. Okay, I will be there. Thank you. See you then. My pleasure. See you then. Oke, itu dia. Nah, kita selesai untuk invitation card. Selesai ya, invitation card udah selesai ya. Yang mudah-mudahan paham semuanya. So, we will have it in our mid semester test. Bisa untuk mid semester test kita nanti. Oke. Jadi nanti akan dikirim ke kakak-kakak untuk ulangan praktis, untuk ulangan praktis. Nah, ribet. Untuk ulangan praktek. Nah, jadi nanti akan dikirim bagaimana pengucapan teks tersebut. Nah, jadi nanti akan ada dikirim voice note juga untuk kalian bagaimana cara membacanya. Jadi kalian nanti tinggal mengikuti ya, tinggal ngikutin aja tuh. Jadi kalau udah kayak gitu ya harus bagus-bagus. Oke? Ya, oke. Nah, saya rasa sampai sini dulu ya, my beloved students. I think that's all for today. Thank you very much for your attention. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.